Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, saudara sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita tentang kitab Syarah Bulughul Maram ya. Masih jilid 1. Kita bacakan beberapa hadis Rasulullah yang berkaitan hal-hal yang tentang pelaksanaan ibadah yang kita lakukan gitu ya. Sebenarnya lebih identik kepada kajian-kajian fikih ini kitab Bulughul Maram. Ya, hari ini kita akan membacakan sebuah hadis yang diriwayatkan atau yang disampaikan oleh Ibnu Umar. Bunyi hadisnya adalah Wan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhillat lana maitatani wad damani fa ammal maitatani fal jaradu wa hutu wa amad damani fal qabidu wat tuhalu akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah wa fihi dha'fun. Artinya, saudara, dari Ibnu Umar ridha Allah atasnya, ia berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dihalalkan bagi kita 2 bangkai dan 2 darah. Adapun 2 bangkai yakni belalang dan ikan. Sedangkan 2 darah yaitu hati dan limpah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Dan di dalamnya dijelaskan ternyata ada sisi kelemahan. Begitu. Tentang peringkat hadis ini, kedudukan hadis ini sebetulnya hadis ini sahihnya sahih mauquf. Sahih mauquf itu, saudara sekalian, hadis ini sahih perawinya sampai kepada sahabat begitu ya. Jadi mauquf disampaikan periwayatnya itu atau sanadnya itu sampai kepada para sahabat. Kemudian lagi pengarang buku atau kitab Bulughul Maram ini, yakni Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam, mengatakan di dalam hadis ini terdapat sisi kelemahan, yakni di dalamnya ya yang berasal dari riwayat Abdurrahman bin Zaid bin Al-Aslam dari ayahnya Ibnu Umar. Ahmad berkata ia seorang yang mungkar hadis. Artinya mungkar hadis ini dia bertentangan rawinya dengan rawi yang thiqah. Thiqah itu yang terpercaya begitu ya. Jadi itu yang dijelaskan oleh Ahmad di dalam penjelasan berkaitan dengan hadis tersebut. Kemudian Abu Zur'ah dan Abu Hatim berkata ini adalah hadis mauquf. Sekali lagi, hadis mauquf itu hadis yang pada dasarnya sanadnya sampai kepada para sahabat begitu. Nah, hadis ini dinilai sahih secara mauquf oleh Ad-Daruqutni, kemudian dari Al-Hakim, kemudian juga Al-Baihaqi dan Ibnu Qayyim. Jadi mereka mengatakan sepakat hadis ini sahih, sahihnya adalah sahih mauquf. Meski di dalamnya itu ada yang sisi kelemahan ya, namun sisi kelemahan itu nanti dapat dibantahkan gitu. As-San'ani dia mengatakan bahwa apabila telah ditetapkan bahwa suatu hadis itu mauquf, hadis yang sampai sanadnya kepada para sahabat itu sampai begitu, maka ia boleh atau dapat diambil sebagai dalil hukum. Dan bahkan hadis itu dipandang hadis yang marfu. Hadis yang marfu itu dianggap sanadnya sampai kepada Rasulullah. Jadi hadis yang kedudukannya sahih mauquf itu tadi sampai kepada para sahabat begitu ya. Maka Imam As-San'ani mengatakan hadis yang mauquf
itu boleh dijadikan hukum, ya, karena itu juga dipandang sebagai hadisnya marfu sampai kepada Rasulullah. Karena Rasulullah sendiri memberikan pernyataan bahwasanya perkataan para sahabat itu dianjurkan untuk mengikuti. Nah, begitu. Ya, kalau halal kata sahabat maka itu boleh diikuti. Pernyataan perintah-perintah yang dianjurkan ataupun pelarangan-pelarangan yang disampaikan oleh para sahabat melalui hadis yang mauquf itu boleh diikuti. Maka As-San'ani mengatakan hadis ini mauquf bahkan sampai kepada kedudukannya hadis ini adalah hadis yang marfu yang dianggap ini sampai kepada Rasulullah. Kalau sudah sampai kepada sahabat itu dianggap sudah sahabat dan Rasulullah itu kan kehidupannya sehari-hari dan sahabat itu orang-orang yang terpercaya dan diakui akidahnya ataupun keimanannya oleh Rasulullah, maka dianggap hadis ini marfu, begitu ya. Jadi apa yang dikatakan oleh Ahmad yang tadi mengatakan bahwasanya hadis ini karena ada rawinya yang mungkar yakni Ibnu Umar, Zaid bin Asam dari ayahnya Ibnu Umar itu, maka itu terbantahkan berdasarkan apa yang dikatakan oleh As-San'ani. As-San'ani menyatakan ini ya di dalam ya sebagaimana yang dikutip oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya At-Talqis Al-Habir ya. Talqis Al-Habir. Itu kedudukan hadis itu. Jadi insyaallah hadis ini sepakat ulama menyatakan hadis ini meski dia mauquf maka dipandang sudah marfu gitu ya. Sampai kepada Rasulullah. Kata-kata yang penting di dalam hadis ini adalah saudara, pertama ada kalimat maitatani. Maitatani ini bentuk tunggalnya adalah maitah ya. Adalah lafaz dengan dengan syiddah mayyitah, yaitu hewan yang tidak terkena sembelihan atau yang matinya bukan disembelih secara resmi begitu ya. Jadi kata-kata maitatani itu binatang yang tidak disembelih secara resmi, secara syariat, ya, begitu ya. Tapi matinya begitu saja tanpa ada sebab, begitu. Kalau ada sebab nanti lain pembahasannya. Ini yang mati tanpa sebab, yang mati dengan sendirinya tanpa disembelih dengan syariat dan ketentuan tertentu. Nah, itu yang dimaksud dengan maitatani. Kemudian damani. Damani ini bentuk tunggalnya adalah dam, ya. Yakni darah. Namun darah yang dimaksud di sini bukanlah darah masfuhah. Ya, bukan darah masfuhah atau darah yang mengalir maksudnya ya. Bukan darah yang mengalir yang berwarna merah, tapi damani di sini adalah cairan, memang bagian dari cairan darah yang ada di dalam tubuh kita. Namun yang warnanya agak kuning coklat-coklatan begitu. Jadi bukan yang berwarna merah yang mengalir di di urat-urat saraf-saraf kita yang bukan darah yang ketika terluka terus dia tertumpah berwarna merah, bukan yang itu. Tapi damani darah dalam hal ini adalah yang mengacu nanti kepada keterangan berikutnya, yakni ada kalimat kabid dan tihal, begitu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga ada kata-kata jarad. Jarad ini diartikan sebagai belalang, ya. Jarad ini bermakna belalang. Pengarang Al-Wasit berkata, ya, pengarang Al-Wasit berkata, kitab Al-Wasit maksudnya, ia adalah rumpun jenis serangga dan beberapa rumpun serangga lainnya yang dimaksud di sini adalah bangkai belalang yang mati begitu saja. Itu dianggap suci dan dihalalkan, gitu ya. Kemudian ada kata-kata hud. Hud ini adalah lafaz yang jamaknya bunyinya hitan, ya. Adalah jenis ikan kecil atau besar yang tidak hidup kecuali di air. Jadi ikan, kalau ada ikan yang mati begitu saja tanpa sebab tertentu, dan ketika dia mati itu selagi belum membusuk dan belum menjadi bangkai yang membusuk lah, maka dia tidaklah dipandang najis dan dihalalkan begitu ya. Kemudian ada kata-kata kabid.
Kabid itu adalah anggota tubuh yang ada pada bagian kanan perut dan di bawah sekat rongga tubuh. Nah, ini kabid ini itu yang diartikan di sini adalah hati kita, hati manusia, ya, hati. Jadi setiap misalnya kambing dia ada hatinya, apalagi kerbau atau sapi ada hatinya gitu ya. Nah, itu dihalalkan kecuali hati anjing atau hati babi atau hati binatang-binatang yang memang sebagian ulama mengatakan unsur yang mengandung najis ya, tadi babi dan anjing itu tidak dihalalkan begitu ya. Kemudian tihal adalah anggota tubuh yang ada pada di antara isi perut dan sekat rongga tubuh yang berada di sebelah kiri perut. Nah, ini adalah disebut dengan limpa. Jadi dua yang dihalalkan di dalam hari ini adalah dipandang tidak najis dia, ya. Bahkan kalau pada binatang-binatang yang halal untuk dimakan, hati dan limpanya juga halal untuk dimakan, begitu. Begitu saudara ya. Jadi dua ini binatang yang dua bagian anggota rongga tubuh kita, rongga tubuh yang halal dan yang tidak najis begitu ya. Jadi hadis ini menyatakan bahwa dua hal yang dihalalkan, ya, dihalalkan bagi kita dua bangkai dan dua darah, yakni bangkai belalang dan bangkai ikan serta dua darah yakni hati dan limpa. Pelajaran pentingnya saudara di sini diharamkan darah yang mengalir. Jadi kalau pernyataan ayat itu pernyataan hadis tadi dihalalkan darah di situ maksudnya adalah bukan darah yang masfuhah, bukan darah yang mengalir, bukan darah yang ketika kita terluka terus keluar darah, bukan yang itu. Darah yang dihalalkan seperti saya katakan tadi adalah hati dan limpa itu tadi. Kemudian diharamkan bangkai atau hewan yang mati begitu saja atau disembelih tidak dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam. Diharamkannya bangkai. Artinya ini yang maksudnya di luar belalang dan ikan tadi. Ya. Atau ikan yang mati karena dia diracun, ya, maka dalam kitab ini dinyatakan belalang atau ikan yang mati dikarenakan ada sebab yang membuat dia mati, misalnya karena racun, maka dia haram hukumnya untuk dimakan. Kenapa demikian? Hukum haram itu bukan karena zat unsur ikan dan belalangnya, tapi unsur racun yang membuat dia matinya. Nah, gitu. Itu menurut dalam kitab Syarah Bulughul Maram ini. Ya. Karena obat-obatan, karena permusnah, karena racun, ya, maka itu diharamkan. Itu keterangan yang disampaikan di dalam kitab ini. Sedangkan kalau dia mati begitu saja tanpa ada sebab, maka dia dihalalkan. Nah, hadis ini juga sebagai dalil bahwa ikan dan belalang yang mati di air maka tidak membuat air tersebut menjadi najis. Ya, jadi kalau ada ikan yang mati di dalam air tidak menyebabkan airnya menjadi najis, karena pada dasarnya ikan yang mati di air itu sendiri, ikan itu sendiri bukanlah sesuatu yang najis, begitu ya. Baik itu airnya jumlahnya banyak maupun sedikit, itu tetap tidak dipandang najis. Nah, sekalipun nanti bahkan di dalam ayat ini dikatakan sebagian dijelaskan sekalipun rasa, warna dan baunya ada perubahan gitu. Karena ikan itu tadi misalnya, maka itu tetap tidak dipandang najis. Itu dalam kitab Syarah Bulughul Maram ini. Begitu saudara, berkaitan dengan hadis yang berkaitan dengan dua bangkai dan dua darah. Sekali lagi, bangkai belalang dan bangkainya ikan itu dipandang tidak najis, bahkan halal. Kemudian hati dan limpa juga dipandang tidak najis. Begitu ya. Baik, demikian untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta,
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.